iman bukanlah alat yang kita pakai untuk meraih kesuksesan. Nah, sesusah-susahnya atau sesulit-sulitnya kalau selama kita itu berada di dalam track-nya Tuhan, rencana Tuhan, nah harapan atau sebuah semangat itu pasti mengiringi terus. Abraham dan Lot. Lot itu mengikuti Abraham karena ikut dia. Karena ikut dia diberkati. Semua orang yang ikut, orang yang beriman, dia pasti kena dampaknya. Apalagi ikut Tuhan. Tetapi sayangnya, Lot tidak mempertahankan, tetapi justru dia memilih karirnya daripada imannya. Karena banyak orang juga sekarang sukses, dia merasa karena kepintarannya dia, karena kehebatannya dia, sehingga dia lupa dengan imannya kepada Tuhan. Iya, makanya iman tidak boleh dipahami sebagai, oh ya, saya setuju, saya sekali lagi setuju dengan teman-teman tadi, Pak Sam juga mengatakan sama, bahwa ketika orang percaya pada Tuhan, orang beriman pada Tuhan, ada janji-janji Tuhan, bahwa tadi itu berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan pernah menambahnya, berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, mereka akan beruntung kemanapun mereka pergi. Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya percaya itu semua. Tetapi sekali lagi saya percaya karena dengan rekan-rekan BES sudah sekian lama, saya percaya bahwa kita semua setuju bahwa iman bukanlah alat yang kita pakai untuk meraih kesuksesan. Boleh sebab itu ketika seseorang bisa sukses dan seseorang berhasil, saya setuju dengan Pak Fengki, iman itu akan membuat dia bukan hanya diberkati, tetapi iman akan membuat dia menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, iman harus dipahami juga sebagai the way of life, jalan hidup. Sehingga kalau begitu waktu Anda belum kaya, Anda butuh jalan hidup. Waktu Anda sudah kaya, ya Anda juga butuh jalan hidup. Masakan waktu belum kaya Anda setia, setelah sudah kaya Anda tidak akan setia. Nggak bisa demikian, sebab itu kembali lagi, mengubah iman itu sebenarnya sangat sukar. Sebab mengubah iman sangat sukar, kenapa? Yang lalu kita sudah bahas. Mengubah iman sama seperti mengubah identitas diri. Dan mengubah identitas diri itu nggak mudah. Singa nggak bisa disuruh vegetarian. Kenapa nggak bisa disuruh vegetarian? Lah, sebab singa itu pemakan daging, karnivora. Dia bukan herbivora, pemakan rumput-rumputan. Singa nggak bisa vegetarian sebab natur, sifat alaminya, identitasnya sebagai seekor binatang pemakan daging. Mengubah identitas itu seperti singa disuruh makan sayur. Itu kan nggak gampang, singa disuruh makan selada. Pas terlalu gemuk, diet ya, nggak bisa. Kalau manusia kan masih bisa. Omnivora, pemakan daging dan tumbuhan. Tapi singa kan nggak bisa. Identitas dirinya. Itu mengubah iman, itu berarti memutasi nyawa seseorang. Memutasi kehidupan seseorang. Mengingkari seluruh keberadaan seseorang. Dan itu tidak mudah. Makanya untuk beriman pada Tuhan sebenarnya nggak mudah. Tapi orang yang sungguh-sungguh beriman pada Tuhan, mengingkari imannya dari Yesus juga nggak akan pernah mudah. Jadi nggak semudah berkata, oh ya kalau sudah kaya berubah. Enggak. Pada dasarnya jangan-jangan mereka yang miskin setia ke gereja, setelah kaya jarang-jarang ke gereja. Pada dasarnya menurut saya jangan-jangan imannya waktu miskin memang tidak sebesar yang ditunjukkan. Hanya karena kondisi memaksa dia, terpaksa. Nah susah kalau jadi iman terpaksa ini susah. Iman kepepet ini susah. Jadi hanya karena punya masalah, kita mau dekat sama Tuhan. Dan saya takut ada orang seperti itu. Waktu punya masalah teriak sama Tuhan, setelah masalah selesai, lupa Tuhan. Gitu ya. Sehingga waktu punya masalah nasar sama Tuhan, yang lalu diceritain Pak Juanda, oh Tuhan, kalau dapat uang, bayar uang sekolah, nyicil uang sekolah. Tapi waktu dapat, oh Tuhan masih punya yang lain. Jangan-jangan gitu ya. Kita itu jangan-jangan pada dasarnya di dalam itu belum kuat, sehingga ketika diberikan satu kekayaan, dan buat saya kekayaan bisa menjadi proses, bisa menjadi ujian untuk dilihat apakah orang ini beriman pada Tuhan hanya di waktu miskin, atau juga dia bisa beriman Tuhan waktu miskin dan kaya.
Sebaliknya di sisi lain ada orang beriman pada Tuhan waktu kaya, tetapi tidak bisa beriman pada Tuhan pada waktu miskin. Jadi imannya nggak utuh. Saya sih melihat begitu. Jadi kalau sudah sukses berhasil, kalau iman sungguh-sungguh, ya seharusnya pengiringan kita pada Tuhan tidak ada yang berubah. Bahkan kalau boleh tambah sungguh-sungguh karena ucapan syukur kita menyadari bahwa semuanya karena karunia Tuhan. Itu dari saya. Baik, jadi kembali karena kondisi. Orang beriman karena kondisi yang terpaksa. Nah, buat saya itu tidak bisa dimaksudkan pada iman yang sungguh-sungguh. Buat saya seperti itu. Jadi saya mau nyambung yang ini asik yang terakhir tadi itu. Banyak orang itu tidak beriman kepada Tuhan, tapi dia beriman kepada iman. Maka kalau orang beriman kepada iman, dia sedang meyakini seperti orang yang tidak bertuhan pun dia memiliki iman. Kalau definisi iman adalah sedang menantikan apa yang sedang dia kerjakan dengan harapan-harapan tertentu. Makanya tadi Pak Doni juga berkata bahwa iman itu bukan alat untuk menjadi sukses. Tapi kadang-kadang kita juga mempergunakan iman dengan perkataan bahwa karena kita beriman, maka Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Atau Tuhan pasti akan bekerja, Tuhan akan buka jalan. Itu tuh jangan-jangan Tuhannya beriman kepada iman kita. Lebih repot lagi ya, tambah bingung kan? Yang pertama tadi adalah banyak orang tidak bisa membedakan beriman kepada Tuhan, tetapi dia beriman kepada iman. Ya. Maka pada waktu dia beriman kepada iman, dia berjuang keras Supaya Tuhan beriman. beriman kepada dia. Sehingga apa yang dia kerjakan, wah Tuhan pasti buka jalan. Kenapa? Karena Tuhan beriman, oh ternyata sebab saya hidup punya itu baik. iman. Itu Ya. dia. Jadi Itu Tuhan yang harus lebih mengerikan. mengikuti mau saya. Sebab Itulah. saya sudah beriman. Betul Pak Padahal Doni. iman kita harusnya pada dia. Pada Kesetiaan dia. Mm-mm. tidak pada dia. Jadi kalau beriman kepada Tuhan itu tidak akan memikirkan hasilnya. Betul, Seperti yang dikatakan oleh Pak Fengki dan Pak Sam tadi, berpikir tentang proses. Karena kalau sudah hasil kan tidak perlu iman lagi. Contoh, cari pasangan, beriman akan dapat. Kalau sudah dapat, masa beriman lagi yang pasangan kedua kan tidak toh? Jadi itu yang sudah kita dapatkan, maka di situ kita bersyukur. Maka seringkali orang itu sudah sukses. Kenapa dia tidak bisa menikmati hidupnya lebih baik? Karena dia pikir dia nggak sukses. Nah sekarang, seperti yang saya katakan di awal tadi, itu yang menjadi satu bayangan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan, tetapi hendaklah berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setiap kita punya ukuran iman deh. Seperti Pak Doni katakan, ada yang pada waktu miskin kelihatannya aktif ke gereja karena memang nganggur toh. Tetapi setelah sibuk dia enggak, ya memang stabil dia. Naik juga enggak, turun juga enggak. Tetapi karena dulu banyak waktu, dia baca Alkitab. Tapi setelah sibuk dia enggak baca. Aslinya dia baca Alkitab karena enggak ada kerjaan. Itu sebabnya ketika kita beriman kepada Tuhan, maka akan muncul di dalam identitas hidupnya tadi. Betul. Apakah dia sedang menikmati satu bentuk komitmen bahwa apa yang dia kerjakan itu betul-betul menyenangkan Tuhan dan hasilnya adalah bagian dari proses kehidupannya sampai dipanggil Tuhan. Buat saya iman adalah interaksi hubungan kita dengan Tuhan, bukan alat yang kita pakai untuk nodong Tuhan. Sama seperti tadi. Jadi kalau kamu miskin, kamu punya hubungan dengan Tuhan, ya kamu punya iman harusnya dengan Tuhan, kepada Tuhan. Waktu kamu kaya, kamu punya hubungan dengan Tuhan, berarti kamu punya iman kepada Tuhan. Tetap harus banyak hubungan. Masa waktu miskin cari Tuhan, setelah kaya kemudian lupa Tuhan? Buat saya itu sangat-sangat tidak fair. Kita memanfaatkan Tuhan, mempergunakan Tuhan demi itu tadi, demi kepentingan saya, demi tujuan saya. Setuju. Berarti kita tetap harus konsisten ya, walaupun kita dalam kondisi tidak baik ataupun sudah sukses, tetap harus percaya Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Namun bagaimana untuk Pak Henry sekarang, bagaimana menyelaraskan iman dan karir kita? Ya, untuk menyelaraskannya itu artinya kita perlu berjalan di dalam iman itu. Ya. Karir kalau kita sudah bekerja itu kan sudah berjalan. Sekarang bagaimana kita menempatkan iman di karir kita itu penting juga. Tadi sudah disinggung di awal, di mana waktu kita menghadapi masalah, tantangan, disitulah perlu iman. Tetapi juga yang menjadi pertanyaan begini, kalau kita belum punya kerjaan, kita belum punya karir nih. Tadi kan kalau tidak salah menangkap,
judul dan juga Pak Randy tadi sempat menanyakan bahwa kesempatan ini juga penting. Kesempatan, ada orang itu sudah berusaha ngelamar ke sini, ke sana, ya. Dia sudah bekerja keras, tetapi kesempatan itu tidak pernah terbuka. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah di situ Tuhan berintervensi atau hanya karena usaha kita? Sehingga kita harus melihat kedua-duanya. Makanya di dalam Roma tadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya kan kalau kita tahu Allah turut bekerja, Allah itu artinya di belakang kita. Ya. Di dalam terjemahan Inggris juga mengatakan bahwa work together, bekerja sama. Artinya kita bertindak, Tuhan juga bekerja. Artinya waktu kita berusaha, Tuhan juga memberikan kesempatan, peluang. Nah, kenapa ini saya soroti? Karena begini, kita sebagai manusia juga selalu mencari peluang. Sehingga tidak sedikit orang kerjanya sudah kerja asuransi, dia kerja juga di properti. Sudah kerja di properti, bekerja lagi di tempat lain. Nah, sehingga dia berusaha mencari peluang ini. Tetapi dia tidak tahu sesungguhnya mana sih yang Tuhan ingin tetapkan, Tuhan buka buat dia. Nah, saya mengambil satu tolak ukur begini. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada satu orang pun yang tahu apa isi hatinya Tuhan, rencananya Tuhan, kalau kita tidak datang kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, di situ dikatakan kebenaran. Jalan ini kan peluang. Jalan ini kan peluang. Tetapi waktu kita melihat peluang ini, apakah ada kebenarannya? Ini yang penting nih. Kalau jangan sampai kita waktu mengambil satu peluang, di situ kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan, yang jahat, yang tidak baik. Nah, menurut saya itu nggak ada kebenarannya. Tapi kalau waktu peluang itu Tuhan buka dan kita lihat memang itu adalah satu kebenaran dan kita tidak melanggar atau kita tidak menabrak firman Tuhan, saya yakin juga itu bahwa sesuatu datangnya dari Tuhan. Sehingga kesempatan atau peluang itu waktu kita lihat apakah ada kebenarannya di sana. Nah, setelah waktu peluang itu kita ambil, Tuhan juga katakan, aku juga jalan. Jadi jalan tersebut bukan hanya sampai dibuka jalannya saja, tapi kita harus ada di dalam jalan kebenaran. Supaya kita sampai kepada tujuan. Itu tambahan dari Jadi saya. harus selaras ya gitu ya. Iya. Baik, kalau menurut Pak Daud bagaimana Pak? Saya pikir semua orang di dalam kehidupannya memiliki pergumulan waktu Tuhan sendiri-sendiri yang berbeda-beda sesuai dengan kadar iman yang dikaruniakan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada sesuatu yang langsung begitu melakukan sesuatu kemudian langsung berhasil. Tidak, pasti semuanya ada proses-proses. Kenapa Tuhan izinkan ada proses? Karena supaya kita menjadi dewasa, ya, supaya kita menjadi semakin kuat di dalam iman. Nah, tetapi sebaliknya, kadang-kadang ada terjadi suatu kebalikan. Pada waktu orang usahanya belum berhasil, karirnya belum berhasil, masih merintis, kemudian pergumulannya begitu panjang. Nah, seringkali kemudian banyak orang itu imannya menjadi lemah. Jadi ketika dia bergumul, berjuang, sebenarnya tujuan di dalam proses berkarir yang diawali dengan merintis itu sebenarnya tujuannya supaya dia tahan uji, dia ada ketekunan, imannya bertambah dewasa, tapi kadang-kadang kemudian dia kalah dengan ujian itu, atau lebih tepatnya bisa jadi dia menyerah, ya, dia putus asa, dia menyerah, dia angkat tangan terhadap proses itu, sehingga bukan hanya kegagalan di dalam karir yang terjadi dalam hidupnya, dia memiliki kegagalan yang double, yaitu kegagalan juga di dalam iman dan mengiring mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena kemudian dia bisa saja berpaling kepada duniawi, pertolongan dunia, mengandalkan kekuatan sendiri, ya ada suatu jalan yang ditempuh kemudian yang sebenarnya adalah bukan jalan firman Tuhan. Nah, itu berarti dia telah mengalami sebuah kegagalan karena pekerjaan yang baik yang dilakukan dengan tekun, pekerjaan yang baik yang ditekuni, kemudian diimani, pasti akan mendatangkan keberhasilan. Cuma kan proses tiap-tiap orang itu kan berbeda-beda. Ada orang yang diizinkan Tuhan prosesnya begitu panjang. Tapi juga ada suatu waktu di dalam diri orang itu pergumulannya juga tidak terlalu panjang. Kenapa? Ya supaya dia bukan malah jauh dari Tuhan,
ya supaya dia tetap semakin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, saya pikir kalau kita memakai pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan, kemudian juga lewat pekerjaan itu kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, kita terus mempercayakan pekerjaan kita kepada Tuhan, keberhasilan pasti menjadi milik kita. Kita tidak berhasil itu kan sebenarnya pada waktu kita menyimpang gitu ya. Kita tidak berhasil itu kan sebenarnya pada waktu kita itu tidak jalan sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Nah, sesusah-susahnya atau sesulit-sulitnya kalau selama kita itu berada di dalam tracknya Tuhan, rencana Tuhan. Nah, harapan atau sebuah semangat itu pasti mengiringi terus sehingga kita di tengah kesulitan justru kemudian tambah semangat, tambah kuat, tambah beriman, tambah dewasa. Kenapa ya? Karena kita mengerti bahwa apa yang kita tempuh itu tetap ada di dalam jalur Tuhan dan ujungnya pasti juga adalah ujung keberhasilan. Ya, mungkin itu Pak Randy dari saya. Baik, kalau menurut Pak Samuel, mungkin ada tambahan? Buat saya Pak, yang perlu disesuaikan itu adalah karir itu dulu, sehingga iman itu yang jadi pokoknya, karirnya yang harus di-adjust, disesuaikan sesuai dengan iman. Lalu pertanyaannya bagaimana ketika orang itu berkarir dulu baru menjadi orang beriman, sementara karirnya ini orang dunia bilang lahan basah. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab kan bagaimana Tuhan itu berjumpa dengan orang-orang yang sudah berkarir, tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan membuat imannya tumbuh dan akhirnya karirnya yang harus di-adjust. Contoh Matius pemungut cukai itu, dia tadinya sudah berkarir dan lahannya basah. Bisa apa orang tidak kepingin jadi pemungut cukai yang saat itu memang bergelimpangan dengan uang. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, lalu mulai imannya tumbuh, karirnya inilah yang disesuaikan dengan imannya. Sehingga akhirnya kalaupun harus bayar harga dengan arti kata dia meninggalkan itu semua, kalau memang harus seperti itu supaya imannya terbentuk menjadi lebih baik, menjadi iman yang lebih besar lagi, kenapa enggak? Karena memang harus berani seperti itu. Bahkan berulang kali ketika orang-orang itu sudah berkarir, ketika berjumpa dengan Yesus, kan Yesus juga ngomong kepada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina itu kan, yang walaupun dalam konteks saat itu memang lagi menjebak Yesusnya, tapi kepada perempuan itu Yesus tanya, mana orang yang mau melempari kamu? Tidak ada, guru. Kalau begitu aku juga tidak akan melempari dan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, artinya jangan teruskan karirmu seperti itu lagi. Bahkan kalau harus dengan berkarya seperti itu dan merubah memang tidak gampang, memang tidak semudah kita membalik telapak tangan, tapi memang itulah yang harus kita lakukan begitu. Ada satu kisah, salah seorang mempunyai karir itu menjual ayam goreng, tapi ayam yang dia jual itu bukan ayam yang mati kemarin, sudah bukan, tapi ayam-ayam yang mulai sakit-sakit begitu, tapi belum mati. Dan menurut dia, loh ini kan belum mati, masih ada nyawanya. Sehingga dia potong, dia goreng, tapi dia beli dengan harga yang miring, sehingga dia beruntung lebih banyak. Ketika dia ini mengenal kebenaran, mau tidak mau dia bertanyakan kepada hamba-hamba Tuhan juga, bagaimana Pak dengan saya yang ambil dagangan dari cara seperti ini? Memang bukan ayam mati Pak, tapi ayam yang sudah sakit-sakit. Ya, cepet-cepetan ini Pak, lebih baik cepet saya bunuh dulu daripada mati karena keadaan. Jadinya dia membenarkan seperti itu. Dan ketika dia mengerti tentang kebenaran, dia berani loh meluruskan karirnya ini berdasarkan imannya, walaupun dalam tanda kutip keuntungannya mungkin akan terganggu, bahkan berkurang, bahkan bisa jadi mungkin dia akan berkompetitor dengan sesama ayam goreng itu dengan kompetitor yang setara. Tapi satu hal dia ngomong begini, Pak, sejak saya berani membeli ayam yang sehat, memang Pak secara finance keuntungan saya tidak seberapa, tetapi damai sejahteranya itu loh Pak. Walaupun saya tidak nipu orang, saya masih ayam itu hidup saya potong kan, tapi kan sakit ayam itu. Tetapi damai yang saya miliki ini Pak membuat saya jadinya lebih bisa bernafas lega. Nah, hari ini kalau kita lagi berbicara tentang iman dan karir, ya
Kalau memang beriman dulu, carilah karir-karir yang sesuai dengan iman kita. Tapi kalau berkarir dulu baru kemudian beriman, ayo sesuaikan karir kita agar karir kita ini bisa berjalan sesuai dengan iman yang kita miliki. Itu yang bisa saya bagi kepada teman-teman dan orang-orang yang lagi mengikuti channel ini. Tuhan memberkati. Baik, jadi karena iman yang benar. Karena waktu kita sudah habis, mungkin saya minta Pak Fengki untuk memberikan 1-2 menit. Saya ada 4 hal saja untuk menjawab pertanyaan kedua ini. Yang pertama itu harus tahu bahwa seseorang akan diberkati Tuhan jikalau dia disertai Tuhan. Seperti dikatakan Daud disertai Tuhan, maka dia berhasil. Yusuf juga disertai Tuhan, maka berhasil. Itu 1 Samuel 18 ayat 18 dikatakan, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Itu yang pertama. Sehingga kemudian kalau kita lihat 1 Samuel 22 ayat 2, dikatakan berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, kira-kira 400 orang. Itulah yang ikut dengan Daud. Jadi saudara, kalau kita lihat sekarang, banyak orang yang ditagi-tagi debt kolektor, mobil ditangkap di tengah jalan. Nah, ini kalau kita melihat pengikut Daud juga orang seperti itu, tapi kemudian mereka menjadi pahlawan-pahlawan. Karena apa? Karena disertai Tuhan. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana Gideon, yaitu Tuhan berkata, terlalu banyak orang menyertai kamu. Jangan sampai nanti mereka berkata, karena kekuatan pula aku menang. Tetapi supaya mereka tahu bahwa Tuhan berkuasa. Jadi kalau kita ikut sama Tuhan, jangan ikut-ikutan. Kita harus sungguh-sungguh. Sehingga yang ketiga, kita tahu, saudara, bahwa jangan ikut Tuhan karena harta. Contohnya kalau kita lihat bagaimana Abraham dan Lot. Lot itu mengikuti Abraham karena ikut dia. Karena ikut dia diberkati. Semua orang yang ikut, orang yang beriman, dia pasti kena dampaknya. Apalagi ikut Tuhan. Tetapi sayangnya, Lot tidak mempertahankan, tetapi justru dia memilih karirnya daripada imannya. Abraham memilih Tuhan dan imannya daripada karirnya. Maksudnya, daripada berkat yang harus dia terima, dia bisa memilih, dia bisa memaksa. Namun dia kehilangan itu karena imannya. Tetapi justru apa yang terjadi terakhir, Lot kehilangan, Abraham mendapatkan berlebih-lebih. Sehingga kalau kita melihat banyak orang, kalau kumpul pendeta bisa ya menjadi pendeta, kalau kumpul orang pemabuk jadi pemabuk, kalau kumpul Tuhan nggak jadi Tuhan, tapi diberkati disertai Tuhan, jangan jadi Tuhan, jadi masalah nanti saudara. Nah, yang terakhir kalau kita melihat yaitu Wahyu pasal 3 ayat 7 dikatakan bahwa kalau Tuhan itu membuka pintu, saudara, tidak ada satu yang dapat menutupnya. Kalau dia menutup, tidak ada satu yang dapat membukanya. Berarti semua ada di tangan Tuhan. Sebab itu 4 hal ini di samping yang lainnya, saudara perlu perhatikan baik-baik. Disertai Tuhan, ya. Jangan ikut-ikutan, ikuti orang, kumpul dengan orang yang dipakai, diberkati Tuhan. Jangan melihat hartanya, karirnya. Tetapi keempat, saudara belajarlah percaya kepada Tuhan. Itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Saya minta kesimpulan 1-2 menit bagi setiap narasumber, dimulai dengan Pak Joni. Ya, menurut saya bahwa ketika kita beriman, kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Iman adalah penuntun jalan, penuntun pengambilan keputusan-keputusan kita. Iman adalah cara berpikir. Itu sebabnya dalam usaha, dalam bekerja, ya kita butuh iman juga. Sebab kita perlu berpikir, kita perlu mengambil keputusan. Tapi biarlah keputusan kita tidak dituntun oleh cara berpikir kita yang lama demi mendapatkan keuntungan menghalalkan segala cara. Tetapi cara keputusan-keputusan kita dalam bisnis, dalam pekerjaan, biarlah dituntun oleh hubungan kita, iman kita dengan Tuhan. Saya simpulkan seperti itu. Pak Juanda. Ya, iman adalah jembatan kita dengan Tuhan. Dan jembatan kita dengan karier atau pekerjaan atau lingkungan adalah harapan. Mestinya orang beriman, dia memiliki harapan yang bagus. Tetapi jikalau dia beriman, lalu dia putus harapan atau bahasa lainnya putus asa, maka yang perlu dikoreksi dia beriman kepada siapa.
Itu dari saya. Ya, kalau menurut Pak Henry, Iya, seringkali kita mendengar statement atau pandangan dari dunia bahwa kalau orang yang tidak berhasil di dalam karirnya, maka dia tidak benar di dalam imannya. Lalu orang itu jikalau sukses, diberkati dalam hal jasmani, maka imannya benar. Nah, seringkali ini yang menjadi tolak ukur seseorang. Sehingga waktu di menjalankan karirnya, seringkali hal-hal yang tidak baik itu ditabrak. Sehingga membuktikan bahwa dia ini orang beriman loh, orang yang benar. Makanya saya coba memberikan satu gambaran bahwa di dunia itu ada 3 kelompok orang, yaitu orang rohaniawan, orang usahawan, sama orang cendekiawan. Orang sering menyebut hal ini. Nah, sehingga waktu kita melihat, kita bisa melihat lebih jelas kalau misalkan orang itu memang Tuhan pakai di dalam hal karirnya, usahanya, dia berhasil. Lalu mungkin di dalam pelayanannya dia biasa-biasa, so-so lah. Jadi usher atau hanya jadi singer, ya. Dan dia banyak kesibukannya di dalam karirnya, lalu dia berhasil. Maka Tuhan pakai dia di dalam karirnya untuk menjadi berkat di tengah-tengah gereja atau dimanapun dia berada dalam hal dia punya usaha dan karirnya. Tetapi ada orang Tuhan pilih dia menjadi seorang rohaniawan, ya, di mana dia ini banyak lebih bergelut di dalam hal-hal pelayanan, bahkan dia menjadi seorang hamba Tuhan, tapi pekerjaannya ya so-so juga lah. Tetapi ada orang juga yang dipakai dalam cendekiawan, ya ini banyak hal, bisa di dalam mungkin dia bermusik, dia menjadi seorang apapun lah itu. Yang menjadi sorotan saya adalah kita melihat apakah ketiga hal ini ada di dalam orang itu. Sehingga kita tidak salah menjudgment. Tidak mempunyai satu konsep bahwa kalau orang berhasil, artinya imannya benar. Nggak berhasil di dalam usahanya, imannya nggak benar. Tetapi kalau orang tersebut di dalam ketiga hal ini, dalam tanda kutip ya, dia nggak berhasil dan dia tidak mengerjakan apa-apa dan tidak membuahkan sesuatu. Nah, itu yang patut kita pertanyakan. Apakah orang itu ada di dalam jalan yang benar? Tapi kalau Tuhan pakai dia di dalam salah satu pekerjaannya ini, atau kedua-duanya bisa juga, usahawan dan dia juga seorang rohaniawan, ada juga. Tetapi kalau tiga-tiganya nggak ada, artinya orang tersebut perlu cek and recheck, apakah imannya itu sudah benar. Nah, itu jadi menurut saya sedikit gambaran bahwa kita ada di dalam track yang benar dan iman yang benar. Itu tambah sedikit dari saya. baik kalau melalui Zoom, mungkin Pak Daud, 1-2 menit, kesimpulan. Baik, kalau dari saya, tambahan saya begini. Ketika usaha kita belum menunjukkan hasil yang besar, atau ketika apa yang kita kerjakan belum menghasilkan apa-apa, jangan sampai iman kita menjadi kecil. Justru ketika yang kita hasilkan dalam karir kita atau keuntungan kita kecil, iman kita harus semakin besar. Karena ketika iman kita besar, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, menyerahkan semuanya sama Tuhan. Bisa jadi karir kita yang sedang dalam masalah itu adalah suatu ujian bagi iman kita, supaya iman kita itu timbul seperti emas yang murni. Sehingga tiba saatnya nanti keberhasilan, kesuksesan akan menyertai kehidupan kita. Dengan beriman berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita dan rencana kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau orang jalan di jalan Tuhan, ya ujungnya pasti adalah kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Pak Samuel. Saya punya closingnya begini, berkarirlah atau bangunlah karir sesuai dengan iman kita, atau biarlah iman kita menjadi dasar di dalam penentuan karir kita, supaya iman kita mewarnai keberhasilan karir-karir yang lagi kita bangun. Itu aja, Pak. Tuhan memberkati. Ya, kalau menurut saya segala sesuatu harus ada dasarnya. Kalau kita bangun sesuatu harus ada dasarnya. Yaitu dasar daripada karir itu tadi dikatakan Pak Samuel, iman. Padahal iman itu juga disebutkan dasar dari segala sesuatu, ya, yang tidak kita lihat, pengharapan yang bukti juga, saudara, yang belum kita lihat juga. Disitulah kita tahu bahwa iman itu menjadi dasar. Kalau nggak ada dasar, bagaimana kita membangun sesuatu? Sehingga ketika seseorang punya usaha atau kekayaan menurun, tetapi imannya tidak boleh ikut turun. Karena iman dan kekayaan itu berbeda.
Kekayaan itu dari dunia, iman itu dari atas, mendengar firman Allah, sehingga tidak boleh terkontaminasi dengan hal dunia. Justru iman itulah yang akan mengubah. Sehingga setiap orang yang punya masalah persoalan, saudara, kalau imannya kuat, maka masalah persoalan itu pun, saudara, itu bukan masalah. Sama seperti saya katakan kembali, bagi Daud, Goliat itu bukan masalah. Tapi bagi Israel, Goliat itu masalah. Jadi di sini kita melihat, iman itulah yang menentukan masalah besar atau kecil, berkat besar atau kecil, dan sebagainya. Itu dari saya. Baik, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan Best Talk kita pada minggu ini. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.